belakang dihantam atau Saya bunuh pertama dari depan. Saya langsung bahasa Betawi buat saya bacokin leher. Untung bagus itu ngomong seperti ini sama saya. Pada saat saya udah ada niat sadar. Kalau nggak ada niat sadar, sumpah demi Allah saya bilang saya potong depan mimbar. Karena saya anggap biar saya udah sadar. Saya anggap kulit saya kotor. Kemarin saya itu menyesal. Saya pulang ke Jakarta menyesal sekali, Om. Ingat bapak saya meninggal, orang lain yang mengajikan. Saya dulu kena kasus pembunuhan penakalan remaja, Om. Kena kasus pembunuhan saya di daerah Bekasi. Itu waktu saya masih nakal-nakal ya kan. Saya masuklah penjara, vonis 20 tahun. Vonis 20 tahun. 20 tahun saya divonis. Masuk saya lembaga Bekasi, ya enggak, LP Bekasi. Enggak lama jalan sidang, saya baru sadar di situ saya divonis 20 tahun. 20. Nah, itu kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan saya di situ. Dari situ saya dioper ke LP Sukamiskin, Om. Karena bakar-bakaran di LP Bekasi dulu kan, kerusuhan. Nah, iya, dioper saya sana. Sampai terus dioper sampai ke Nusa Kambangan saya. Nusa Kambangan. Vonis ya. Tapi 20 tahun ya? 20 tahun. Vonisnya. Tapi di Anjalani berapa tahun? Saya pokoknya kalau kurang lebihnya itu 10 ke atas lah, 13-an. 13-an. Iya. Sebenarnya kalau saya apa sih seumur hidup itu, Om. Iya, karena di situ ancaman sama tuntutan saya. Sampai apal saya, Om. Iya. Pasalnya pasal 30. Soalnya pembunuhan itu pasalnya masuk semua. 340, 338, 339. Masuk semua. Masuk semua. Artinya nggak lolos sebenarnya. Ya, kuasa Tuhan, Om, ya kan. Masih Saya jelaskan di situ pun tujuan saya kan saya nggak pernah kabur, Om. Saya nggak pernah untuk buruan. Gitu. Pasrah nih. Kalau emang saya udah ngebunuh saya pasrah. Tinggal dijemput saya di rumah. Pasrah saya. Jadi kasusnya dulu pembunuhan, Om yang direct langsung, maksudnya yang iya. Pelaku utama. Apa istilahnya kalau aktor nih? Iya, makanya dibilang di situ boleh CS. Oh gitu. Ngeri juga ya. Jadi, itu. kalau ini Om, selama ini kan kita sering dulu masa-masa kelam hitamnya Om nih. Jadi kalau bisa nggak cerita lagi yang paling sadis, maksudnya salah satu kasus kriminal yang Om lakukan yang menurut Om itu ini yang paling bengis banget gitu. Sebenarnya kasus yang paling bengis itu, Om, saya kan keluar masuk dulu, Om, ya. Keluar masuk kayak taruhlah lembaga ya kan. Sebenarnya kasus saya yang paling saya udah capek sekali itu yang pembunuhan itu, Om. Iya, karena saya itu saya pikir saya udah bunuh nyawa manusia kan. Sebenarnya di situ buat satu penyesalan juga sih, Om, bagi saya. Kenapa saya ngeduluin Allah? Kalau ini waktu ini kan kita bicara manusiawinya, pada saat membunuh itu memang pikirannya sudah udah jatuh sakit hati sih ya. Jatuh sakit hati sama manusia kalau udah sakit hati. Itu dari iblis sudah. Iblis yang udah ibaratnya begini, Om. Ya enggak, 50-50, iman kita 50, iblis 50, kalah itu, Om. Kalah iblisnya sebanding itu. Iya kan? Sebanding gitu. Tinggal siapa yang menang gitu. Iya. Tapi berapa di penjara itu mana rasanya waktu di penjara? Apalagi nih kelas ini ya. Kalau saya mau tanya, kalau yang kelas paling intinya lapas yang paling sadis. Nusa Kambangan. Nusa Kambangan itu kan Nusa Kambangan, Om, kenapa dibilang Nusa Kambangan? Saya bisa cerita karena saya merasakan. 13 tahun. Iya, saya enggak di sana. Kalau Nusa Kambangan di sana saya hampir 7 tahun, 8 tahun. Oh, baru pindah lagi? Iya, pindah. Berarti bukan satu lembaga? Saya 9 lembaga, Om. Wow. Pindah-pindah. Jadi setiap pindah itu karena kasus pembunuhan? Bukan, karena kita nggak bisa dibina sebenarnya. Dipindah-pindah. Iya, jadi dipindah-pindah terus. Sebenarnya lembaga yang paling dibilang pakai tradisi ya, dibilang sadis itu tergantung kitanya, Om. Pakai tradisi di sana, Nusa Kambangan. Kenapa saya bilang Nusa Kambangan itu? Nusa Kambangan itu Alcatraz Indonesia. Alcatraz ini, saya pernah dengar itu. Pernah dengar Alcatraz? Alcatraz itu nomor 2-nya. Ya. Filmnya kan? Kan kalau di luar negeri kan dibilang kayak penjara paling sadis nih Alcatraz. Ya mungkin Indonesia punya itu nomor 2 Nusa Kambangan. karena dia sama-sama di tengah laut kan. Ini kan kalau kelas-kelas Nusa Kambangan pasti beda lah dengan kelas yang lain. Beda sekali, beda. Dari cara kita bergaul juga beda, dari cara kita adaptasi juga sama pegawai juga beda. Pokoknya beda semua di sana. Iya.
Di sana kita harus, biar kita anak kecil harus dewasa di sana. Dipaksa gitu. Ya, nggak dewasa ibaratnya itu resiko kamu. Kayak gitu. Di penjara hal yang paling yang susah dilupakan selama di penjara? Nah, itu yang susah dilupakan itu sel tikus, Om. Sel tikus. Iya, dibilang itu namanya Celtic, Om. Celtic. Iya, tapi bukan di Nusa Kambangan, Om. Gimana itu? Saya dulu ngalamin adalah salah satu di Bandung. Oh, ada. Iya. Di sana itu yang nggak bisa kita lupakan. Bagaimana kondisinya sel tikusnya? Ayo. Kalau saya kebayang sel tikus berarti kecil sekali lubangnya. Ih, mengerikan, Om. Berapa bulan kita di sana nggak pernah lihat orang itu? Itu kategori apa yang bisa masuk di situ? Yang hakim masukkan? Ya itu yang macam kayak ribut-ribut besar itu, Om, pribadi atau apa. Kalau perang massa juga mungkin bisa di situ. 9 penjara ini di berapa wilayah? Bandung, Jakarta itu. Iya, Semarang, daerah Jawa Tengah, dari Jawa Tengah sampai Nusa Kambangan. Nusa Kambangan saya 2, Om. Saya dari Permisan pindah ke Batu. Oh, di Nusa Kambangan ternyata ada penjara lagi? Ada 4. Waktu zaman saya ada 4 di sana, Om. Ada 4. Tahun berapa sih, Om? Sana mulai? Saya di sana masuk tahun 2000, dari 2003 kalau nggak salah. 2003. Sampai 2010. Sana. Dari Permisan, Kembang Kuning, Batu, Besi dulu. Sekarang kan udah banyak perkembangan kan. Kalau tato-tato itu, Om, dari kapan mulai buat? Tato saya sebenarnya, Om, dari SD pun udah ada. Dimulai dari SD, Iya. Om. Dimulai dari SD. Karena kan faktor lingkungan juga, Om. Gabus Iya. Gabus. Faktor lingkungan kita mungkin ya itulah. Terus sekali-kali kita jalan-jalan ke gabus di. Iya. Jangan sampai saya diperangi di sana. Enggak, di sana udah modern sana, Om. Iya. Ini tatonya sampai di mana? Satu bareng kayak, Om. Satu bareng? Iya. Ini. Tapi insya Allah nanti hilang sama air udu nih, Om. Kalau ini, Om, kalau apa namanya tanggapannya keluarga setelah mulai meninggalkan Jakarta, kan otomatis kan keluarga besar di sana, Pak. Iya. Apa tanggapannya? Sebenarnya keluarga itu kalau masalah saya di mana atau di mana, Om, udah biasa sih, Om, ya. Karena saya Tapi nggak dibuang gitu? Ya, nggak dibuang sih, kasih sayangnya. Iya. Terus. Sebenarnya udah biasa sih, ibaratnya. Yang penting dia dengar anak saya baik-baik dan apalagi satu sadar, Om. Itu yang diharapin orang tua. Orang tua tinggal sebelah, Om, tinggal cewek. Kemarin saya pulang tuh meninggal anak laki. Berapa saudara? Saya 9, meninggal 1, saya nomor 4. Om. Berarti masih ada laki semua ya? Laki semua, ceweknya 2, Om. Oh, cewek juga. Oh, bapak sudah ini. Udah nggak ada, Om. Udah nggak ada. Iya, tinggal ibu sekarang. Terus kalau di Makassar ini, selama di Makassar ini bagaimana rasanya, Om? Maksudnya ini kan ada perbedaan secara budaya segala macam. Tuh, Om, ya. Saya kalau di Makassar terus terang saya nggak mau terjerumus kayak di Jakarta, Om. Saya tuh harus pilih, saya punya kawan. Iya, saya harus pilih karena saya anggap biar saya udah sadar, Om, saya anggap kulit saya kotor. Kalau kulit saya kotor, bergaul sama yang lain, sama yang salah-salah lebih kotor jadinya. Makanya saya cari bergaul itu pilih-pilih, Om. Lebih baik saya makan sekarang tidur di rumah. Yang jelas saya udah nggak mau cari masalah, Om. Karena kalau udah mulai proses hijrah, terus itu kan setahu saya kalau orang proses hijrah, kalau proses itu, Om, baru ini kan masih lemah, belum masih labil. Ketika kita salah memilih kawan, itu kembali lagi kayak. Nah itu yang saya takutin, Om. Itu yang saya takutin. Lagi yang saya takutin juga seperti ini. Kalau kita salah bergaul, orang yang berbuat kita yang salahin karena kita udah begini. Padahal kita nggak berbuat. Saya sebenarnya niat saya itu hijrah, Om, ke Makassar itu saya mau buang total masa lalu saya. Saya pengen satu, sebenarnya kemarin saya itu menyesal. Saya pulang ke Jakarta menyesal sekali, Om. Niat bapak saya meninggal, orang lain yang mengajikan. Oh gitu. Berarti rencananya ini niatnya sebenarnya mau ngaji. Iya, saya mau belajar ngaji itu. Atau ada nanti teman-teman sobat Karibo Ojol yang mau bantu Om Oji belajar ngaji, nanti dapat pahala tuh. Dari nol tapi. Dari nol. Begitu memang proses hijrah. Jadi tidak semua bisa langsung. Kadang-kadang pun orang sudah katakan dirinya hijrah, pasti ada saja godaan, gangguan. Tidak bisa total. Yang paling susah itu itu emosi. Ya, kontrol itu. emosi. Susah sekali itu. Karena jujur kalau emosi itu genetik sebenarnya. Ada bawaan genetik sedikit. Jadi
kalau laki-laki nggak boleh terlalu tidak emosinya karena itu penting juga untuk mengatur rumah tangga kan. Perlu juga, cuman harus dikelola dengan baik. Saya kayak pakar kayak. Baru saya juga ndak beres orangnya. Astagfirullahaladzim. Om gini Om, ini saya lihat ada jaket. Ini jaket Maxim, jaket ojol Om ini. Iya. Sempat daftar juga kini. Saya daftar Maximum. Tapi sudah pernah jalan, sudah pernah coba. Pernah. Kenapa bisa panggilannya bule gitu ya? Sebenarnya ya itulah, itu nama di penjara dulu. Oh, nama di penjara, tapi masih melengket. Masih melengket Bang. Tapi kalau ndak aneh kalau dipanggil Oji. Kalau orang tua sih panggil Oji semua. Oh gitu, berarti saya ndak salah tuh panggil Oji selama ini. Oke Om Oji. Jadi ini kan sudah lama begini Makassar. Iya. Apa namanya istilahnya, yang salah satu alasan untuk mau hijrah sebenarnya itu karena istri juga. Nah, satu juga karena anak istri Om. Sama orang tua. Dan kira-kira apa kita mau lakukan selama proses hijrah ini? Kira-kira apa niat tak sebenarnya, mau apa sebenarnya? Sebenarnya saya tuh udah terkesan sekali sama yang namanya ojol sih Om ya. Saya pengen itu di anak-anak kita ini, anak-anak ojol khususnya mau label apalah. Kita mau adain pengajian satu malam, pengaji bareng atau gimana. Ya, kan karena kita lebih udah akrab kan. Ya, betul. Udah akrab gitu kan. Bisa. Jadinya seperti itu. Ya, kayak seperti itu, program seperti itu nih. Iya. Jadi ada pengajian khusus teman-teman ojek kan. Benar. Iya. Sekalian juga ini menambah kawan mungkin. Iya. Bentuk kejahatan apa yang selama ini sudah poin-poin apa saja? Aduh, sebenarnya Om, kalau masalah kejahatan udah capek sekali Om. Udah semua saya rasain semua. Sudah semua? Iya. Dari yang kecil sampai yang... Dari yang kecil sampai pembunuhan bengis saya udah rasain Om. Saya bikin dulu manusia nggak ada kelihatan muka. Iya. Bisa cerita nggak story-nya pembunuhan awalnya? Maksudnya ada nggak ceritanya? Sebenarnya sih kalau masalah... Atau dari belakang gimana? Dari belakang dihantam atau? Saya bunuh pertama dari depan Om. Saya langsung bahasa Betawi saya bacokin langsung leher. Langsung saya bacok itu tenggorokan. Udah selesai. Saya cacak-cacak dari ujung kaki sampai ujung rambut. Pada saat itu sudah tidak terpikir. Udah tidak terpikir Om. Karena udah setan semua. Sakit hati kan. Dan ditambah dengan setan juga yang merasa. Iya. Ini kan sudah proses hijrah. Iya. Kira-kira Om, apa kira-kira, kan saya yakin mau begini banyak. Iya. Menurut Om banyak. Kawan-kawan juga sekali. Banyak. Iya saudara. Yang penting pesan saya ya, ayolah kita hijrah lah yang jelas. Karena apa sih yang kita cari? Yang kita cari cuma satu, ketenangan. Kita ngelakuin kejahatan itu nggak ada ketenangan. Iya. Ini dunia ini udah tua sekali. Iya. Kapan kita mau lari ke jalan yang benar? Ibarat. Iya. Yang jelas, ya saya juga bisa. Masa kalian nggak bisa? Betul. Ada nggak kisah? Kan pasti saya saja ini kan kalau lihat awalnya nih, kalau saya lihat orang bertato masuk ke masjid, beberapa tanggapan orang itu pasti lain pikirannya. Kemana-mana lah, ada yang negatif, ada yang positif, ada yang biasa aja. Nah selama Om Oji atau Om Saroji yang ada nggak kisah waktu masuk masjid gimana? Dengan saya pertama kali Om, saya pernah ada salah satu masjid lah, ya kan. Saya pertama kali sholat itu masjid itu tahu saya semua tahu, kampung itu tahu saya semua Om. Pertama kali saya sholat di situ sholat Jumat Om. Iya, mungkin tadinya yang biasa tukang mabuk, tukang berantem. Saya sholat Jumat, ada orang pasti punya bahasa itu bercanda sama saya. Awas masjidnya rubuh, ya kan? Tapi saya itu bercanda. Tapi nyinggung, tapi. Iya, itu di perjalanan Om. Tetap saya berangkat itu sholat Jumat, sampai di dalam masjid itu ada salah satu ustadz dibilang saya sholat nggak sah. Alasannya? Karena tato. Ya, di situ saya habis selesai sholat saya samperin tuh ustadz Om. Saya bilang Pak Ustadz, saya bilang untung bagus itu ngomong, saya udah ada niat sadar di hati saya. Maksudnya
Saya bicara sama Ustadz itu. Untungnya? Untung bagus itu ngomong seperti ini sama saya. Pada saat saya udah ada niat sadar. Kalau nggak ada niat sadar, sumpah demi Allah saya bilang saya potong depan mimbar. Jadi reaksinya waktu itu imamnya? Tak, emang dia tahu saya. Dia tahu saya. Kenal. Satu tempat. Ya, jadi ya ibaratnya sakit hati lah mungkin dulunya sama kenakalan saya tuh apa. Jadinya kan saya sholat mungkin digituin. Harusnya sih kalau sebagai ustaz atau yang paham ilmu agama nggak usah ngomong, harusnya bersyukur bisa masuk. Terlepas masalah ini kan bukan urusan kita. Benar Om. Belum tentu kita yang nggak pakai ini loh, pesan juga. Belum tentu kita yang tidak pakai atau apa-apa, belum tentu terima. Benar Om. Ya kan? Saya selalu pegang itu omongannya siapa itu, Ustadz apa itu, Mama Dede apa-apa. Mama Dede. Iya. Kenapa Mama Dede? Mama Dede dia selalu bilang, itu selalu jadi pedoman saya itu. Iya. Sholat ya katanya, yang bertato sholat nggak apa-apa, sholat diterima. Iya, yang nggak diterima itu yang nggak bertato nggak sholat. Nah itu yang lebih parah. Nah itu saya pedoman saya. Iya. Yang jelas salah tato saya sama sholat urusan saya sama Allah. Betul. Yang jelas sudah saya jalani semua. Iya. Pertama, tapi selama ini masih masjid begini ya? Begini Om, saya nggak sih umpet-umpetin. Tapi ini harus bawa sarung ini Om. Saya kemana-mana alhamdulillah saya bawa sarung. Oh itu contoh yang baik sarung. Gitu, sobat Karebao Ojol. Di dalam. Oji bawa sarung terus setiap hari. Tiap hari Om ya? Tiap hari Om. Kalau saya bawa motor itu, saya pasti di jok motor saya ada sarung. Tadi saya lihat selalu warna hitam soalnya. Iya. Tapi ini Mak, kalau sholat ditutupin ini? Ya kalau emang posisi saya begini Om, yang jelas udah nggak ada najis kan. Kalau posisi begini saya sholat Om. Kadang-kadang saya sholat jadi perhatian orang, saya nggak masalah. Yang jelas saya tujuan saya sholat. Tapi pernah nggak merasa ketika masuk masjid, ini kan banyak sekali Om. Iya. Pernah ketika masuk di masjid, terus ada orang yang merasa ini enggak ada kiri kanan orang diperhatikan saya? Ada itu. Merasa diperhatikan? Ya, merasa diperhatikan. Tapi kemarin aja nggak usah, kemarin aja saya bawa sarung pulang dari masjid, ada yang bertanya dari mana? Yang saya mana? bilang dari masjid. Di Makassar. Di Makassar. Dari mana? Saya bilang dari masjid. Nah, terus? Iya. Oh sholat. Iya saya sholat. Saya bilang. Karena posisi sarung saya udah di sini. Oh iya. Iya. Saya bilang. Kirain mau ngomong seperti ustaz yang aduh mancing emosi lagi tuh. Banyak jadi Makassar ini Om. Tapi gimana dengan udah terbiasa dengan bahasa logat sini kan? Sebenarnya sih masalah logat ya saya udah berubah juga katanya. Berubah. Iya. Pelan-pelan Om. Yang jelas sih Om kalau Makassar, Jakarta itu semuanya tergantung kitanya Om. Di mana tuh kampung, di mana itu kota tergantung kitanya. Kalau kitanya mau banyak saudara, insya Allah banyak nih. Ini Om pertanyaan saya yang paling terakhir sekali. Kesan-kesannya selama tentang orang-orangnya di Makassar ini, bagaimana secara ini karakter? Kan kalau di luar Makassar kan anggapannya orang banyak kasar lah segala macam. Bagaimana kesan-kesan tak selama hidup kurang lebih 3 tahun? 3 tahun di Makassar. Sebenarnya sih kalau masalah orang-orangnya itu yang dibilang imit katanya orang Makassar kasar Om ya. Sebenarnya sih nggak ada itu. Iya bagus-bagus semua, sama aja di mana aja itu. Iya. Mungkin karena namanya Makassar. Iya. Oh, begitu orang-orang yang nggak tahu aja yang begitu bilang. Iya. Terima kasih Om Saroji. Siap. Bersedia untuk berbagi pengalamannya, berbagi kisahnya di channel Karebao Ojol. Terima kasih banyak. Dan cukup sekian hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang udah mampir. Terima kasih. Buat kawan-kawan saya dimanapun berada, khususnya untuk Nusa Kambangan, Gabus, dan Jakarta, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini Karebao Ojol. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam satu aspal.